Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya ucapkan selamat datang di video kali ini. Dan semoga teman-teman yang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Senang berjumpa dengan teman-teman semua di video yang baru. Dan tentunya dengan materi yang baru. Apa sih yang kita akan bahas di materi atau video kali ini? Yang kita akan bahas yaitu tentang materi sistem pemilihan umum. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru yaitu sistem pemilihan umum, semoga video saya sebelumnya yang membahas tentang partai politik, semoga teman-teman dapat terbantu dalam memahami materi tentang partai politik. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada salah kata, salah informasi, atau informasi yang kurang lengkap, teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar. Mari kita belajar bareng-bareng dan kita berkembang bareng-bareng teman-teman. Oke, kalau udah siap, kita akan next ke materi selanjutnya. Dan jangan lupa siapkan alat tulis dan buku. Dan jangan lupa tentunya seruput kopi dulu. Kalau udah, lanjut. Di negara demokrasi, pemilu ini dianggap sebagai lambang atau simbol dan juga sebagai tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi dari masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa partai politik ini dibagi menjadi dua prinsip, yaitu yang pertama single member constituents dan yang kedua multi member constituents. Apa sih dari perbedaan dan kelebihan dari dua prinsip ini? Mari kita bahas teman-teman. Mari kita mulai dari pengertiannya dulu. Yang pertama yaitu single member constituents, yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya juga disebut dengan sistem distrik. Dan yang kedua yaitu multi-member constituents, yang artinya adalah suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Itu pengertian dari dua prinsip pemilu itu teman-teman. Samping itu ada beberapa varian seperti juga black vote atau BF atau alternative vote atau AF, dan juga ada sistem dua putaran atau two round system atau disebut juga TRS, ada juga disebut sistem parallel limited vote atau LF dan sebagainya teman-teman. Tiga yang pertama lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan yang lainnya lebih dekat kepada sistem proporsional atau semi proporsional. Oke, dalam sistem distrik, satu wilayah kecil yaitu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal atau single member constituents atas dasar pluralitas atau suara terbanyak. Tetapi dalam sistem proporsional, satu wilayah besar yaitu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau disebut juga multi-member constituents. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang tercakup memperoleh satu kursi dalam parlemen. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the first past the post atau disebut juga FPTP. Begitu teman-teman. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanyalah kecil. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik tersebut, teman-teman. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan. Dan dalam wilayah itu, jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distrik suara tersebut maksud saya. Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dui partai seperti Inggris serta bekas jajahannya seperti India, Malaysia, dan Amerika.
Sistem proporsional sering diselenggarakan dalam negara yang banyak partai seperti Belgia, Swedia, Italia, terus negeri Belanda, dan Indonesia tentunya. Dalam sistem distrik, karena hanya diperlukan pluralitas suara atau suara terbanyak untuk membentuk suatu pemerintahan dan bukan mayoritas 50% plus 1, dapat terjadi bahwa partai yang menang dengan hanya memperoleh pluralitas suara atau suara terbanyak dapat membentuk kabinet. Pemerintah semacam ini dinamakan juga minority government. Di samping itu ada ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan distorsi atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat dari distorsi ini menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil. Hal ini disebabkan karena banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang atau wasted, yaitu lantaran tidak berhasil menjadi juara pertama di suatu distrik. Keadaan ini akan sangat berpengaruh dalam masyarakat pluralis dengan banyaknya kelompok minoritas, banyak agama maupun etnis. Begitu teman-teman. Tidak mengherankan bahwa Partai Liberal Demokrat menuntut agar sistem distrik diganti dengan sistem proporsional karena dianggap tidak adil, dan tidak mengherankan pula bahwa partai-partai besar mengabaikan imbauan ini. Sistem ini berlaku dipandang sesuai dengan peraturan yang sudah cukup lama, dan karena itu dianggap cukup demokratis dan wajar. Oke teman-teman, kita akan mulai lagi ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari sistem distrik dan sistem proporsional. Kita mulai dari sistem distrik. Sistem distrik keuntungannya adalah satu, partai-partai terdorong untuk bekerja sama, dan yang kedua, fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung. Sistem ini mendukung penyertaan partai tanpa paksaan. Di Inggris dan di Amerika, sistem ini memperkuat namanya sistem dipartai. Itu keuntungannya, dan yang kekurangannya adalah terjadinya kesenjangan antara presentasi suara yang diperoleh dengan jumlah kursi parlemen. Dan yang kedua, distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar di beberapa distrik. Presentasi kursi lebih kecil dari presentasi suara, sehingga dapat merugikan partai kecil, teman-teman. Itu dari kelemahan dan kerugian dari partai distrik. Mari kita lanjut ke kekurangan dan kelebihan dari sistem proporsional. Keuntungannya adalah yang pertama, dianggap lebih representatif karena persentase suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursi di parlemen. Itu yang pertama. Dan kedua, setiap suara dihitung dan tidak ada suara yang hilang. Itu yang kelebihannya. Dan yang kedua tentang kelemahannya, yang pertama, kurang mendorong partai-partai untuk bersintegrasi dari satu sama lain. Malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan di antara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi di antara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Dan yang kedua, wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya, termasuk dalam hal akuntabilitas. Gitu teman-teman. Uniknya teman-teman, ada beberapa negara yang menggabungkan dari sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian tadi jelaskan bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Maka dari itu beberapa negara mencoba mengambil ahli dari beberapa ciri dan sistem pemilihan umum yang lainnya. Seperti Singapura yang biasanya memakai sistem distrik murni single member constituents. Dalam pemilihan pada tahun 1991 menentukan bahwa jumlah distrik akan diwakilkan oleh 4 wakil, yaitu block vote. Di antaranya harus ada mewakili golongan minoritas agar mereka diberi peluang untuk mewakili golongannya dalam parlemen. Begitu pula Jepang memakai sistem distrik yang sangat berbelit-belit gitu. Kasus yang paling menarik dan gamblang adalah Jerman yang pada masa lampau mempunyai terlalu banyak partai dengan memakai sistem proporsional murni. Dewasa ini menggabungkan kedua sistem dalam pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik dan setengah lagi dipilih dengan sistem proporsional. Setiap pemilihan memiliki 2 suara. Pemilihan memilih calon atas dasar sistem distrik sebagai suara pertama, dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional sebagai suara kedua. Dengan menggabungkan hal ini diharapkan distorsi tidak terlalu besar efeknya. Selain itu, di Jerman dan di beberapa negara dengan banyak partai ada usaha untuk mengurangi jumlah partai yang akan memperoleh kursi dalam parlemen melalui kebijakan electoral threshold.
Konsep ini menentukan jumlah suara minimal yang diperoleh oleh suatu partai untuk memperoleh kursi dalam parlemen, misalnya 5%. Dan contoh negara yang menentukan electoral threshold adalah misalkan Swedia 4% dan Indonesia mulai tahun 2004 untuk pemilihan badan legislatif 3% dan jumlah kursi di DPR dan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 3%. Dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional. Dari berbagai contoh di atas tampak dengan jelas bahwa tidak hanya Indonesia yang bergumul dengan masalah sistem pemilihan umum yang paling baik baginya. Kedua sistem pemilihan mengandung segi positif dan segi negatif. Dan setiap negara harus menentukan ciri-ciri mana di sistem yang paling baik baginya, mengingat situasi dan kondisi di negara berbeda sesuai dengan kondisi negaranya. Kedua sistem dewasa ini tidak murni lagi, dan demikian telah timbul istilah-istilah seperti demi distrik dan juga semi proporsional gitu teman-teman. Teman-teman semua, tentang pembahasan tadi, pembahasan kita belum selesai ya teman-teman, karena setelah ini kita akan membahas tentang sistem pemilihan umum di Indonesia, yaitu negara kita sendiri, mulai dari tahun 1945. Seru nggak? Pasti seru dong. Mungkin teman-teman udah mulai ngantuk yang menonton video ini, jangan lupa seruput kopi dulu biar nggak ngantuk. Kalau udah melek, udah siap, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Sistem kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum pada tahun 1955, tahun 1971, tahun 77, tahun 82, tahun 87, tahun 92, 97, 99, dan juga 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum tahun 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok di Indonesia. Pertama, pada zaman demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 dan sampai 1959. Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai dari bulan Oktober tahun 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harapan pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu sekali untuk DPR pada bulan September dan 1 kali untuk anggota konstituen pada bulan Desember. Pada sistem pemilu ini digunakan yaitu sistem proporsional. Pada waktu itu, sistem itu sebagaimana dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara. Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana khidmat, karena merupakan pemilihan umum pertama dalam suasana kemerdekaan. Pemilihan umum berlangsung secara demokratis. Tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai-partai sekalipun kampanye berjalan seru, terutama antara Masyumi dan PNI, pun pula administrasi teknis berjalan secara lancar dan jujur. Kita masuk ke zaman selanjutnya, yaitu zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 partai ini PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Partindo, Partai Murba, PSSI Arjudi, IPKI, dan Partai Islam Peti kemudian ikut dalam pemilihan umum tahun 1971 di masa Orde Baru. Di zaman demokrasi terpimpin tidak ada pemilihan umum, teman-teman. Kita masuk ke zaman selanjutnya, yaitu zaman demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Hingga akhirnya pada tahun 1971 diselenggarakanlah pemilu yang diikutsertakan 10 partai politik. Untuk perimbangan jumlah anggota parlemen dan jumlah penduduk dibuatkan perbandingan 1:400.000. Karena gagal menyederhanakan
Dianggap gagal menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto mulai mengadakan beberapa sistem tindakan untuk menguasai kehidupan partai. Hingga pada akhirnya mulai tahun 1977, pemilihan umum diselenggarakan dengan menyertai 3 partai. Golkar selalu menang secara meyakinkan dengan meraih kedudukan mayoritas mutlak. Jika meninjau perkembangan sistem pemilihan umum di Indonesia, dapat ditarik berbagai kesimpulan. Yang pertama, keputusan untuk tetap menggunakan sistem proporsional pada tahun 1967 adalah keputusan yang tepat karena tidak ada distorsi atau distorsi efek, atau juga disebut kesenjangan antara perolehan suara nasional dengan jumlah kursi dalam DPR. Dengan demikian, setiap suara dihitung dan si pemilih merasa puas bahwa suaranya adalah maknanya betapa kecil pun dalam proses pemilihan pemimpinnya. Yang kedua, ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan merupakan keuntungan karena tidak lagi gejala sering terjadi pergantian kabinet seperti pada zaman demokrasi parlementer. Eksekutif mempunyai masa jabatannya tetap yaitu 5 tahun, 3 dan yang ketiga tidak ada lagi fragmentasi partai karena yang dibenarkan ekstensinya hanya 3 partai saja. Usaha mendirikan partai baru tidak bermanfaat lagi dan tidak diperbolehkan. Dengan demikian, jumlah kelemahan dari sistem proporsional telah diteratasi. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke zaman reformasi, perdebatan tentang sistem pemilu di awal reformasi pada tahun 1998 hingga 1999. Di masa reformasi di awal kita mendapatkan banyak artikel, tulisan, dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dan dalam sistem yang diterapkan di Indonesia. Sebelum masa reformasi, persoalan yang mengungkapkan diantaranya adalah lemahnya peran parlemen atau lembaga legislatif dibandingkan dengan institusi eksekutif dan kurang menonjolnya fungsi dari legislator dari parlemen dalam menjalankan fungsi yang diamatnya. Hingga masuk ke pemilu zaman reformasi. Dan pemilihan umum tahun 2004 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat jadi MPR. Dan juga diadakannya pemilihan suatu badan baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang akan mewakilkan kepentingan daerah secara khusus. Dan keempat, adanya electoral threshold, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislatif setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislasi pusat. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memperoleh minimal 3% dari jumlah kursi di badan bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional. Pada tahun 2004 diadakan 3 pemilihan umum. Yang pertama pemilihan legislatif sekaligus untuk memilih anggota DPD. Yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama. Dan yang ketiga pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004 diselenggarakan dengan sistem 2 putaran. Artinya, kalau pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta 2 pasang calon yang memperoleh suara terbanyak. Yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi kuat dengan memperoleh suara 50% plus 1 atau mayoritas mutlak. Gimana teman-teman semua dengan materi yang tadi kita sudah bahas prinsip-prinsip dari pemilihan umum yang ada 2 yaitu distrik dan proporsional, dan juga kita sudah bahas tentang sistem pemilihan umum di Indonesia dari mulai tahun 1945 hingga saat ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat terbantu dengan video ini memahami materi dari pemilihan umum. Dan sekali lagi, kalau misalkan ada salah kata, salah informasi atau informasi yang saya kurang lengkap, silakan teman-teman diskusi di kolom komentar. Mari kita belajar bareng-bareng dan juga kita berkembang bareng-bareng. Saya Muhammad Sulaiman Bagja. Sekian dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata,